Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Lestari dengan NIM 23109121200013 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan tahun 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 8 kompetisi sarjana kesehatan masyarakat. Program Studi Kesehatan Masyarakat merupakan jurusan yang mengajarkan sekaligus memberikan pelatihan untuk memahami kondisi kesehatan masyarakat di berbagai kondisi lingkungan. Secara garis besar, program studi kesehatan masyarakat mempelajari ilmu medis ditambah dengan ilmu sosial. Prospek kerja lulusan program studi kesehatan masyarakat terbuka luas, tak hanya di bidang kesehatan, tapi juga di pencegahan penyakit, pengendalian wabah, kebijakan kesehatan, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, hingga epidemiologi. Kompetisi S1 Kesehatan Masyarakat tentunya dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 8 kompetisi yang dimiliki sarjana kesehatan masyarakat. Yuk kita simak. 1. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau Analysis and Assessment. Kompetisi ini mencakup banyak hal, seperti kemampuan mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengevaluasi integritas, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, membuat inforas yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, dan menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. 2. Mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau Policy Development and Program Planning Skill. Kompetisi ini bertugas untuk mengumpulkan, meringkas, dan menginterpresentasikan informasi tentang isu kesehatan. Selanjutnya, dapat memformulasikan kebijakan tentang kesehatan secara jelas dan padat serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan serta mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. 3. Berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Pembinaan kesehatan kepada masyarakat menjadi tugas utama sarjana kesehatan masyarakat. Tentunya, hal tersebut membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik melalui tulisan, lisan, dan metode lainnya, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, serta mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. 4. Memahami budaya setempat atau culture skill. Masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam. Satu budaya dengan budaya lainnya pasti memiliki aturan yang berbeda. Oleh sebab itu, lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, serta mengembangkan dan mengadaptasi berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya. 5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community involvement. Adanya keberagaman dalam masyarakat menuntut sarjana kesehatan masyarakat mampu menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang berbeda, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan, serta menginformasikan kebijakan program dan sumber daya kepada masyarakat. 6. Menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau Public Health Science Skill. Kita harus mampu mengidentifikasi, menilai, dan memahami status kesehatan dalam populasi masyarakat, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat. 7.
7. Perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial atau Financial Planning and Management Skill. Program kesehatan masyarakat pastinya membutuhkan anggaran. Ini tentunya membutuhkan kompetensi untuk mengalokasikan dana dan program secara tepat, mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran, budgeting, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Saat melakukan penyuluhan dan memberikan informasi secara tepat, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan secara baik. Seorang pemimpin yang mampu berpikir sistem akan dapat memahami dampak keputusan mereka pada berbagai bagian dari organisasi atau lingkungan kerja. Hal ini juga dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan yang tepat, serta mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Kemampuan berpikir sistem juga berkaitan dengan konsep One Health, di mana pemimpin dalam bidang kesehatan harus mampu memahami dan mengelola berbagai aspek kesehatan secara terpadu. Sekian penjelasan dari saya tentang 8 kompetisi sarjana kesehatan masyarakat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.